Assalamualaikum guys, welcome back to my channel USB Academia, channelnya para insan akademis, para dosen, para mahasiswa, dan siapa saja yang mencintai sains, mencintai ilmu pengetahuan. Dalam edisi kali ini, saya akan mengulas sebuah topik yang banyak ditanyakan oleh mahasiswa dan juga kadang-kadang oleh dosen, yakni mengenai penelitian kualitatif. What is qualitative research? Apa penelitian kualitatif itu? Para mahasiswa dan juga sebagian dosen, jika diajukan pertanyaan seperti itu, biasanya akan memberikan jawaban yang sangat simpel atau sederhana. Mereka biasanya mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan angka-angka, penelitian yang tidak menggunakan hitungan-hitungan atau yang analisisnya tidak menggunakan perangkat statistik. Jawaban ini tentu tidak salah 100%, namun juga masih jauh dari komprehensif untuk mewakili pengertian penelitian kualitatif yang sebenarnya. Selama ini di kalangan masyarakat kampus, baik di lingkungan mahasiswa maupun dosen, masih terdapat banyak kesalahpahaman dan kesimpang siuran mengenai apa itu penelitian kualitatif dan aplikasinya di dalam pembuatan skripsi, tesis maupun disertasi. Selain mengenai kekurang komprehensifan dalam memberikan pengertian mengenai apa itu penelitian kualitatif, banyak mahasiswa di dalam aplikasi pembuatan skripsi dan tesis maupun disertasi banyak yang keliru mengenai penelitian kualitatif ini. Sebagai contoh, banyak mahasiswa mengaku penelitiannya atau skripsinya adalah penelitian kualitatif, tetapi ternyata setelah dibaca banyak prinsip-prinsip penelitian kuantitatif diterapkan di dalam skripsi mereka. Sebagai contoh, banyak penelitian mahasiswa yang mengaku kualitatif tetapi menggunakan uji hipotesis dan menggunakan variabel-variabel atau hubungan kausalitas antar variabel. Ini adalah salah satu contoh kesalahan yang masih umum terjadi di kalangan mahasiswa maupun juga sebagian dosen. Sahabat akademia, sebelum saya mengulas lebih jauh mengenai apa itu penelitian kualitatif, saya terlebih dahulu akan kemukakan pendapat beberapa pakar riset tentunya yang sudah sangat dikenal mengenai apa itu penelitian kualitatif. Yang pertama, saya akan kemukakan pendapat dari John Creswell, seorang pakar penelitian. Dia mengatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan sebuah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna atau meaning yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan pertanyaan dan prosedur yang muncul, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif, mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan peneliti kemudian memberikan interpretasi mengenai makna dari data yang diperolehnya. Laporan akhir dari penelitian kualitatif memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Kadang-kadang laporan akhir sebuah penelitian kualitatif seperti sebuah novel. Siapapun yang terlibat dalam bentuk penelitian kualitatif harus menerapkan cara pandang penelitian yang bersifat induktif, berfokus terhadap makna individual dan menerjemahkan kompleksitas sebuah situasi. Yang kedua, saya akan mencoba kemukakan pendapat Norman Denzin dan Yvonne Lincoln mengenai apa itu penelitian kualitatif. Denzin dan Lincoln mengatakan bahwa penelitian kualitatif mencakup pendekatan interpretif dan naturalistik terhadap dunia. Ini berarti bahwa para peneliti kualitatif mempelajari sesuatu dalam setting alamiah sesuatu tersebut, berusaha untuk memahami, yaitu understand, untuk menginterpretasikan, to interpret, fenomena dalam konteks makna yang dibawa orang ke dalam fenomena itu. Penelitian kualitatif mencakup penelitian dan pengumpulan berbagai macam material empiris seperti studi kasus, pengalaman personal atau personal experience, kemudian introspektif, cerita kehidupan atau life story, wawancara, observasional, sejarah, interaksional, dan teks-teks visual yang menggambarkan kejadian-kejadian rutin maksudnya dan problematis yang bermakna
makna dalam kehidupan individu. Dari pendapat pakar-pakar metodologi penelitian, sebagaimana saya kemukakan di atas, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan mengenai apa itu penelitian kualitatif. What is qualitative research? Pertama, tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami, to understand, dan menafsirkan, to interpret, sebuah perilaku atau interaksi sosial. Penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan makna atau meaning, proses, dan konteks sebuah perilaku atau peristiwa sosial yang sedang kita amati. Sebab itu, dalam penelitian kualitatif, kita sebagai peneliti dituntut memiliki kedalaman wawasan, insights, atau kepekaan, sensitivity yang tinggi, agar dapat menangkap berbagai makna yang tersirat di balik setiap perilaku atau interaksi sosial yang kita amati tersebut. Nah, yang kedua, dalam penelitian kualitatif, peneliti berfungsi sebagai instrumen. Kita sebagai peneliti berfungsi sebagai instrumen penelitian. Researcher is the data gathering instrument. Peneliti perlu menceburkan dirinya ke dalam objek yang diamati atau going native, atau bertindak dan berperilaku seperti para partisipan atau masyarakat yang diteliti. Peneliti dalam penelitian kualitatif perlu membangun kedekatan secara subjektif dengan partisipan. Ini sesuatu yang diharapkan di dalam penelitian kuantitatif. Kenapa? Tujuannya adalah agar peneliti dapat mengungkap makna atau reasoning secara alamiah di balik setiap perilaku yang diamati. Sebab itu, pada umumnya penelitian kualitatif lebih menggunakan metode pengumpulan data secara observasi berpartisipasi atau partisipan observation dan wawancara mendalam atau in-depth interview. Kesimpulan yang ketiga, data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif lebih berupa kata-kata atau words, gambar-gambar atau objek, dan bukan angka-angka. Data yang dikumpulkan dari partisipan atau masyarakat yang kita teliti lebih bersifat open-ended response dan reflektif yang diperoleh dari teknik wawancara, pengamatan berpartisipasi, dan catatan lapangan. Dengan demikian, laporan penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif dan naratif. Kalaupun ada angka-angka atau tabel, sifatnya juga lebih bersifat deskriptif. Pada penulisan laporan tersebut, peneliti sejauh mungkin menyampaikan analisis data dalam bentuk aslinya, natural. Seperti orang sedang merajut, setiap bagian ditelaah satu demi satu dan memberikan maknanya. Kalimat-kalimat yang didahului dengan kata mengapa atau why, alasan apa, what the reasons, dan bagaimana terjadinya, how did it happen, sering muncul dalam laporan penelitian kualitatif untuk menegaskan adanya makna, alasan, dan motivasi di balik setiap perilaku yang diamati. Jadi ini banyak terjadi kekeliruan, terutama di dalam penelitian mahasiswa HI. Kata mengapa itu katanya tidak boleh untuk penelitian kualitatif atau penelitian deskriptif. Tapi yang sebenarnya justru kata mengapa itu ditujukan untuk menggali makna yang mendalam di balik suatu perilaku sosial. Yang keempat, kelompok atau objek yang diteliti dalam penelitian kualitatif biasanya kecil. Dalam statistik disebut sebagai N kecil atau small n. Jadi objeknya tidak terlalu luas dan tidak ditentukan secara acak seperti dalam penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif merupakan kajian terhadap perilaku dalam sebuah lingkungan alamiah, sehingga tidak perlu dibatasi dengan variabel-variabel tertentu, karena perilaku sosial cenderung bersifat dinamis dan situasional. Ini juga sering terjadi kesalahpahaman di dalam penelitian, terutama penelitian hubungan internasional yang sering saya bimbing. Banyak mahasiswa
bahwa HI itu menggunakan atau menetapkan variabel-variabel, yaitu determine variables di dalam penelitiannya, dan kemudian menguji hubungan kausalitas di dalam antar hubungan variabel itu. Padahal di dalam penelitian kualitatif, variabel-variabel itu bersifat dinamis, sehingga sulit sekali kita untuk menentukan hubungan deterministik bahwa variabel X misalnya mempengaruhi variabel Y. Atas pertimbangan ini, maka desain penelitian kualitatif itu biasanya bersifat longgar, dalam pengertian tidak fix Nanti di lapangan desain penelitian itu masih mungkin berubah disesuaikan dengan situasi yang cenderung juga dinamis di lapangan. Karena dalam pelaksanaan penelitian kemungkinan munculnya aspek-aspek baru itu sangat terbuka, dan aspek-aspek baru itu seringkali itu lebih penting, lebih menarik dari aspek-aspek yang kita rencanakan di dalam desain penelitian kita. Desain penelitian yang terlalu ketat dan operasional seperti desain penelitian kuantitatif justru membuat peneliti kualitatif menjadi terpenjara, sehingga tidak bebas menangkap data-data, informasi-informasi dari objek yang dinamis dan tidak dapat diprediksikan. Yang kelima, penelitian kualitatif ditujukan untuk menghasilkan data non-numerik, yakni data-data yang sifatnya verbal. Jadi, penelitian kualitatif tidak mengumpulkan data-data hasil pengukuran atau measurements. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif bervariasi, mulai dari teknik yang terstruktur hingga semi-terstruktur. Informasi atau data-data yang telah terkumpul melalui metode pengumpulan data tersebut kemudian dianalisis secara interpretif, subjektif, impresionistik, atau bahkan diagnostik. Penelitian kualitatif tidak lazim menggunakan analisis data secara statistik, karena penelitian ini tidak dimaksud untuk mengukur, melainkan untuk memahami sebuah perilaku sosial. Kalau kita mau menggunakan penelitian kualitatif, maka analisis datanya pun juga harus dilakukan secara kualitatif. Nah, dalam sebuah buku riset atau buku metode penelitian hubungan internasional yang saya tulis, di sini saya sampaikan beberapa metode penelitian, beberapa metode analisis data yang bisa digunakan di dalam penelitian kualitatif, termasuk juga di dalam penelitian hubungan. Misalnya adalah metode interpretif, metode analisis data secara interpretif, kemudian metode analisis wacana, kemudian metode analisis narasi, metode analisis etnografi, dan sebagainya. Jadi, dalam penelitian kualitatif, kita menganalisis data, itu ada beberapa teknik analisis data yang sudah umum dikenal di lingkungan penelitian kualitatif di berbagai negara maju. Sahabat akademia, untuk dapat memahami apa itu penelitian kualitatif, what is qualitative research, akan lebih mudah kalau kita berusaha membuat perbedaan dengan apa itu penelitian kuantitatif. Dalam tabel berikut ini, saya membuat perbedaan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Yang pertama, penelitian kualitatif itu mengkonstruksi realitas. Tujuannya adalah untuk mengkonstruksi realitas sosial dan menemukan makna di balik setiap perilaku sosial. Sedangkan penelitian kuantitatif tujuannya adalah untuk mengukur fakta-fakta secara objektif. Kemudian yang kedua, penelitian kualitatif itu fokus pada proses interaktif. Jadi penelitian kita pusatkan, kita fokuskan pada peristiwa-peristiwa atau proses-proses di mana terjadi interaksi sosial. Sedangkan dalam penelitian kuantitatif, fokus penelitian kita adalah pada variabel-variabel yang sudah kita tetapkan di dalam desain penelitian. Kita tidak boleh keluar dari variabel-variabel itu. Yang ketiga, dalam penelitian kualitatif, keaslian atau authenticity adalah faktor penting. Sedangkan di dalam penelitian kuantitatif, reliabilitas adalah faktor kunci atau faktor yang sangat penting, reliable. Yang keempat, dalam penelitian kualitatif, nilai atau values dalam pengertian adalah values dari si peneliti hadir dan eksplisit. Sedangkan di dalam penelitian kuantitatif, mereka menganut asas bebas nilai atau value free.
Nilai atau values tidak boleh hadir di dalam penelitian karena itu bersifat subjektif yang diharamkan di dalam penelitian kuantitatif. Kemudian yang keenam, penelitian kualitatif itu memisahkan teori dan data, sedangkan penelitian kuantitatif itu teori dan data tak terpisahkan. Yang berikutnya, dalam penelitian kuantitatif atau penelitian kualitatif dibatasi oleh situasional atau setting alamiah. Setting alamiah itulah fokus penelitian kita, sedangkan dalam penelitian kuantitatif konteksnya independen, artinya si peneliti itu lepas dari konteks yang ditelitinya. Dalam penelitian kualitatif itu penelitian harus meneliti beberapa kasus saja. Kasusnya tidak boleh banyak-banyak. Subjek yang diteliti tidak boleh terlalu banyak, atau dalam statistik tadi kita sebut sebagai small n. Sedangkan dalam penelitian kuantitatif, karena tujuannya adalah untuk mencari agregat atau rata-rata, maka penelitian kuantitatif harus meneliti banyak kasus, banyak subjek, atau banyak sampel. Ada kecukupan sampel yang dipersyaratkan di dalam penelitian kuantitatif. Itu di dalam statistik disebut large n. Sampelnya harus banyak, harus besar. Yang berikutnya, penelitian kualitatif menganalisis atau analisisnya itu bersifat tematik. Sedangkan dalam penelitian kuantitatif menggunakan analisis statistik. Terakhir, dalam penelitian kualitatif, peneliti itu harus terlibat atau involve dalam dinamika masyarakat yang diteliti, menjadi bagian dari partisipan atau masyarakat yang ditelitinya. Dari itu, maka peneliti bisa understanding, memahami, dan menginterpretasikan perilaku-perilaku sosial di dalam masyarakat tersebut. Sedangkan di dalam penelitian kuantitatif, peneliti tidak boleh involve, peneliti harus detach, peneliti harus terpisah dari masyarakat yang diteliti untuk menghindari subjektivitas, untuk menghindari values itu hadir di dalam penelitiannya. Sahabat akademia, demikian kira-kira ulasan singkat yang bisa saya sampaikan mengenai penelitian kualitatif. Pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kualitatif riset tentu baru dapat Anda peroleh dalam buku-buku teks tentang research atau penelitian kualitatif, bukan sekedar dari video yang singkat ini. Sampai jumpa kembali dalam video-video USB Akademia berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.